Dalam satu riwayat yang masyhur, Nabi SAW bersabda, "Perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari Jumat, karena sesungguhnya solawat umatku diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Siapa saja yang paling banyak solawatnya, maka ia akan menjadi orang yang paling dekat kedudukannya dariku." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Padilah keutamaan sholawat tidak diragukan lagi karena Allah sendiri memerintahkan kaum mukmin memperbanyak sholawat kepada Rasulnya. Di antara banyak lafaz sholawat, ada sholawat yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammadin bi'adadi man sholla alaih wa sholli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih wa sholli ala Muhammadin kama amarta bi sholati alaih wa sholli ala Muhammadin kama tuhibbu ayyusalla alaih wa sholli ala Muhammadin kama tambagi sholatu alaih. Ya Allah, limpahkan sholawat rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad tercinta sebanyak jumlah orang yang bersalawat kepadanya. Limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad sebanyak jumlah orang yang tidak bersalawat kepadanya. Limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau perintahkan untuk bersalawat kepadanya. Limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau suka dibacakannya salawat atasnya. Limpahkan pula salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana selayaknya ucapan salawat atasnya. Dalam kitab Sawarikul Anwar karya Syekh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, salawat Imam Syafi'i ditulis dalam redaksi yang sedikit berbeda. Ada tambahan kata Sayyidina di depan lafaz Muhammad. Terkait salawat ini, Syekh Hasan Al-Adawi Asy-Syadili dalam kitabnya Bulughul Masyarat Sarah Dalail Khairat mengutip riwayat Imam Al-Baihaqi berikut. Imam Syafi'i hadir dalam mimpi seseorang, lalu ia ditanya, "Apa yang telah Allah perbuat padamu?" Imam Syafi'i menjawab, "Allah telah mengampuniku." Dengan apa? Dengan 5 kalimat yang dulu aku bacakan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalimat apakah itu? Dulu aku membaca, Allahumma sholli ala Muhammadin bi'adadi man shalla alaih wa sholli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih wa sholli ala Muhammadin kama amarta bi sholati alaih wa sholli ala Muhammadin kama tuhibbu ayyusalla alaih wa sholli ala Muhammadin kama tambiku sholati alaih. Yang kedua, salawat sallallahu ala nabiyyina Muhammadin kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Ya Allah, limpahkan salawat atas Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW selama orang-orang ingat menyembahmu dan orang-orang yang lalai lupa untuk menyebutmu. Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Qasim dalam kitabnya Tadhkiratul Muhibbin Syarhu Asma'i Sayyidi Mursalin mengutip sebuah riwayat berikut. Ibnu Hakim berkata, "Saya bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i. Lantas saya bertanya, apa yang Allah lakukan terhadapmu?" Imam Syafi'i menjawab, "Allah mengampuniku, merahmatiku, dan memboyong ruhku menuju surga sebagaimana diboyongnya pengantin, juga ditaburi layak pengantin." Lalu Imam Syafi'i ditanya, "Apa yang membuatmu mencapai semua ini?" Kemudian aku mendengar seseorang berkata, "Dengan sebab menulis nama Nabi Muhammad yang mulia di awal kitab Ar-Risalah, kitab karya Imam Syafi'i." Aku pun bertanya, "Bagaimana itu?" Yaitu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin kullama zakarhu zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Ketika aku terbangun dan mengecek kitab Ar-Risalah dan aku lihat di dalamnya apa yang dikatakan dalam mimpi tadi, lalu aku himpun orang-orang yang pernah bermimpi dengan Imam Syafi'i. Aku temukan sebanyak 40 orang. Masing-masing dari mereka menceritakan mimpi bertemu Imam Syafi'i dengan pengalaman yang berbeda. Ada yang mimpi bertemu Nabi Muhammad yang mendoakan Imam Syafi'i. Ada yang bilang Imam Syafi'i tidak akan terkena hisab di hari kiamat nanti. Ada pula yang mengatakan
Allah mengistimewakan Imam Syafi'i dengan tanpa melewati hisab, dan ada yang bilang disodorkan salawat yang baru sama sekali. Semoga kita semua ada dalam lindungan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diri kita diistiqomahkan untuk membaca salawat kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.